Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel Om Mamat. Nah, kalian yang udah kembali lagi berkali-kali kalau bertanya-tanya kemana sih narasumber ataupun host yang kemarin. Jadi narasumber dan host yang kemarin itu udah di belakang layar, guys. Jadi udah diputar balik. Nah, di rolling. untuk kali ini kalian bertemu dengan host saya, Ulil Datil Masroh. Saya itu biasanya dipanggil Saroh. Ya, udah berbeda jauh banget. Ulil Datil Masroh tapi dipanggilnya Saroh. Nah, kali ini kita itu sedang mengangkat tema apa ya? Dihantam ombak realita ya. Jadi di sini saya tidak sendiri. Saya mempunyai narasumber yang kalau dipikir-pikir, kenapa narasumber ini bisa duduk sama aku? Berarti kayaknya ini realitanya dihantam ombak banget nih ya kayaknya. Siapa sih narasumber kita? Kenalan dulu dong sama Mbak Faza. Hai, aku Faza. Kebetulan aku tadi dari rumah dan aku sekarang ini lagi semester 6. Temennya Mbak Saroh sendiri ya. Jadi kita ngobrol bareng di sini, kita sharing. Wah, udah semester 6 nih, kayaknya udah mau skripsi kali ya. Betul. Udah tua banget ya. Udah siap menikah kayaknya. Oh belum? Gak usah skripsi, mending menikah aja. Oh kalau boleh bisa. Oh boleh. Siapa ya calonnya? Kayaknya gak ada di sini. Gak ada. Nah, ini nih Mbak Faza ini. Enggak ya. Kali ini aku mau tanya dulu aja deh sebelum perkenal sama Mbak Faza. Kan tadi udah perkenalan Kak. Enggak, maksudnya perkenal sama aku. Oh. Enggak sih, perkenal sama kalian, perkenalan dengan masalah-masalah kita nih. Iya. Nah, kalian ini lagi takut apa nih? Takut menikah, takut gagal, atau takut gak punya uang, atau takut tambah dewasa kali ya. Semua orang itu takut tambah dewasa. Pas kecil kita takut kegelapan. Oh sekarang enggak Takut sama hantu. Enggak terpikirkan hal seperti itu, enggak. Soalnya udah dewasa, ketakutan kita itu udah berubah. Udah beda. Udah berubah. Yang udah tidak peduli sama hantu kayaknya ya. Udah tidak peduli dengan kegelapan. Nah, kalau aku sih takut jatuh cinta. Kalau aku sih enggak. Aku takut jatuh cinta banget. Kenapa? Takut menikah. Oh, Takut jatuh cinta. Soalnya selalu patah hati sih. Baik, semua manusia itu mempunyai masalah-masalah masing-masing, mempunyai ketakutan masing-masing. Kalau Mbak Faza ini nih ya, apa sih ketakutan Mbak Faza di era realita-realita yang sangat membagongkan ini? mungkin bukan. Ini langsung saya jawab ya. Iya. Mungkin bukan cuma aku ya yang punya ketakutan kayak gini. Mungkin seusia kita itu banyak banget yang punya takut dalam hal kegagalan. Kegagalan, kehilangan. Kalau kehilangan sih pasti ya, manusia itu pasti akan mengalami kehilangan, entah itu kayak orang tua atau mungkin ayah. Kan bisa kan. Iya sih. Terus Takut kalau yang dalam dicintai. hal kegagalan ini pasti sih manusia nggak lepas dari itu. Pokoknya entah itu dari ekspektasi dia sendiri atau mungkin dari cita-citanya. Kan segala sesuatu tuh nggak selalu sesuai lah sama apa keinginan kita. Entah itu mungkin merasa gagal atau kecewa, itu sering banget dialamin seusia-usia kita ini. Iya. Termasuk aku. Semakin banyaknya apa ya, ekspektasi yang tidak sesuai realita, jadi kita tuh udah males ya berekspektasi lagi. Iya. Jadi kayak benar. hidup itu udah sesuai alur Seperti aja, lari kayak aja, gitu. ngalir aja gitu. Iya. Kayak gitu Mbak Faza, emang seperti itu. Emang namanya juga manusia kali ya. Takut Enggak. kegagalan. Padahal kegagalan itu awal dari sebuah kesuksesan. Iya, tapi dari adanya kegagalan yang udah kita lewatin selama ini ya. Iya. Nyatanya kita bisa bertahan sampai sekarang itu karena adanya kegagalan yang dulu-dulu gitu loh. Ya pokoknya dari kegagalan itu kita bisa belajar lah. Nggak perlu jadiin acuan untuk kayak mau nyerah apa gimana, itu nggak perlu lah. Iya. Itulah hebatnya kita. Kalau dari aku sendiri untuk sekarang kan nggak terlalu main ekspektasi ya. Malah ekspektasi itu datangnya dari orang lain. Iya. Bukan yang kayak ekspektasi itu tuh bukan yang kayak kamu tuh harus kayak gini itu bukan. Tapi aku kayak diginin. Kamu tuh bakal jadi apa sih? Kayak ditantang gitu loh. Wah, itu kayaknya menghantam banget ya. Kayak menusuk banget loh pertanyaan itu. Iya sih. Pasti. Kayak apa sih?
kok dipertanyakan seperti itu, mereka itu tidak melihat apa ya, tidak melihat itu perjuangan-perjuangan kita. Jadi Betul. mau jadi apa sih kita gitu. Ya seperti itulah. Banyak ekspektasi. Kalau Mbak Faza ini kamu itu punya ekspektasi nggak yang tidak sesuai realita? Pernah sih, pernah. Di tahun 2019 dulu, ini boleh cerita sedikit nggak? Iya, boleh dong. Di sini tuh tempatnya adu nasib ya. Jadi boleh share apapun Pokoknya- yang bisa bikin kalian plong. Dulu itu 2019 itu aku lulus SMA, itu aku pengen masuk kuliah di salah satu universitas lain ya sebelum di sini. Cuma itu ada di luar kota, Di mana tuh? di Semarang. di lah. Semarang. Nah, tapi pada saat ikut pendaftaran itu aku tiba-tiba berubah pikiran kayak wah aku mending cari yang laju aja deh, yang bisa pulang pergi gitulah. Ibaratnya nggak perlu ngekos apa gimana, soalnya selain biaya itu juga keadaan rumah kan sepi, jadi pengennya yang pulang pergi gitu. Wah. Nah terus akhirnya yang di luar kota itu aku lepas, terus aku sini tahun 2019 itu aku udah ikut pendaftaran di sini. Berarti kamu itu berhenti Gap year. 1 tahun. Gap year, ya. Nah 2019 itu aku daftar sini tapi gagal. Gagal lagi Ya nih. di situ aku down, lumayan down lah pokoknya. Kan emang aku ekspektasiku tuh udah tinggi gitu loh, kayak pengen kuliah, pengen ibaratnya apa ya? Pada saat 2019 itu orang tua ngedukung banget kalau aku mau kuliah. Tapi kenapa nggak dikasih Allah untuk keterima kuliah gitu loh. Iya. Jadi kan bingung kan, kayak aku tuh harus gimana Wah, gitu. Saat berarti- itu nggak ada opsi, nggak ada Iya, kayak benar. planning kedua lah ibaratnya, nggak ada kayak gitu. Terus akhirnya aku husnuzan sama Allah. Oh ya itu kebetulan pada saat aku daftar kuliah itu aku belum punya motor. Jadi kan angen-angenku itu keinginanku itu kan pengen yang pulang pergi gitu sih. Tapi belum punya motor. Cuma kan bingung juga kan ya. Jadi nggak keterima kuliah itu ada hikmahnya lah ibaratnya. 1 bulan setelah pengumuman nggak keterima itu aku dapat motor dari kakakku. Terus aku akhirnya punya kendaraan pribadi. Terus 1 bulan setelah itu aku dapat kerja. Nah kerja itu selama 1 tahun sebelum kuliah itu aku. Di tahun 2020 akhirnya aku masih punya semangat buat ikut kuliah, ikut pendaftaran kuliah. Aku masih ngejar kampus ini. Itu maksudnya jalur apa itu kalau pas masuk ke sini tuh? UMPTKIN itu ya? Iya, aku jalur UMPTKIN. Soalnya trauma kak. Trauma karena 2019 itu aku ikutnya mandiri dan Mandiri. itu ya jalur terakhir. Ibaratnya ya pokoknya kalau nggak keterima kan nggak ada jalur lain gitu ya. Iya. Jadi aku buat jaga-jaga itu aku ikutnya UMPTKIN. Terus pada saat 2020 itu semangatku masih membara, tapi semangat orang tuaku itu udah mulai redup. iya udah mulai redup, kayak aku dilepaskan tapi ekorku tuh dipegang. Iya. Cuma Wah, itu tuh. iya, cuma doa beliau, doa ibu aku itu diberikan hasil yang terbaik gitu. Mungkin walaupun pada saat 2020 ini kan kebetulan saya keterima alhamdulillahnya. Mungkin pada saat itu beliau agak setengah hati, tapi karena beliau sadar kalau doa beliau itu diberikan hasil yang terbaik, ya itu akhirnya ini takdir saya bisa duduk di sini gitu. Dan setelah saya pikir selama 1 tahun kemarin itu ternyata banyak sekali pembelajaran yang kebetulan Allah itu punya gantinya. Iya. Kalau kamu dibikin gagal, dibikin down, itu Allah itu gak akan membawamu untuk sampai ke tahap sejauh ini hanya untuk gagal, itu gak mungkin gitu Iya, loh. benar banget. Jadi Allah itu memang punya skenario yang terbaik nggak sih? Iya, semua itu pasti ada gantinya. Banyak banget hal yang istilahnya bisa bikin saya berpikir, bisa membentuk mental saya, membentuk pola pikir saya. Itu ya dari kegagalan-kegagalan yang diberikan Allah itu. Dan nggak semata-mata hanya gagal aja, pasti ada Hikmahnya di baliknya. iya, ada balasannya, Iya. ada pokoknya yang terbaik lah. Jadi Allah itu tidak memberi keinginan di saat kita ingin, tapi Allah memberi keinginan kita di saat kita siap.
Iya enggak? Iya, Iya. saat yang tepat. Iya, di saat yang tepat juga. Jadi kalau Pokoknya- kita udah gak siap terus diberi itu kayaknya Bingung jauh juga lebih kan nanti berat. ngejalaninnya ya. Nah, Betul seperti banget. itu. Proses Begitulah. dewasa emang kayak gitu. Kalau untuk tahun-tahun yang bisa jadi pelajaran tuh 2019 sama 2022 itu sih. Kalau sekarang gimana nih? Kayaknya jauh lebih berat kali ya. Atau jauh lebih mudah nih? Kalau sekarang Lebih berat. Kayaknya jauh lebih berat ya. Udah umur berapa sih ini? tahun ini 22 sih. Wah, udah dua-dua. Udah mapan nikah nih ya. Belum Kak, nanti santai aja. Santai. Kalau saya itu menikmati masalahnya- masa muda. Kalau aku itu masalahnya nggak dalam hal percintaan, jarang. Kalau dalam hal percintaan itu jarang. Kayaknya Kalau udah kamu, itu. kalau kamu dalam hal percintaan guys? Enggak, kalau orang-orang yang tidak apa ya? Yang apa sih namanya? Apa? Kalau kamu kan takut jatuh cinta nih. Kalau Enggak, aku nggak takut jatuh Iya, cinta. Iya, maksudnya gini. Kalau ada orang yang tidak takut jatuh cinta berarti ada ketakutan yang lebih besar. Betul. Makanya dia tuh sampai udah tidak peduli apa sih itu cinta. Saya tuh tidak takut kayak gitu. Prinsip sih. Oh, itu Mainnya prinsip main prinsip. Apa nih prinsip Mbak Fazani? Kalau cinta itu ya emang betul sih kita butuh ya. Ya, betul. Dan kebetulan apa sih ya kayak saat ini yang lebih berat itu bukan cinta gitu loh. Bukan hal cinta, saat ini yang lebih Udah berat masa itu. depan. Iya. Maksudnya Mau jadi udah apa sih semester kita? 6, nggak tahu. Bahkan sampai sekarang kan belum kepikiran ya kita arahnya mau kemana. Terus kita bakal pengen jadi apa, cita-citanya apa. Dulu waktu kecil itu mungkin cita-cita kita kayak dokter, pilot. kompleks kayak ya pokoknya kita ada. Wah, Sekarang udah semakin besar kesini Wah, udah gak tahu mau jadi apa. Yang penting bisa hidup sih. kalau Mbak Saroh mungkin istri solehah gitu ya. Amin. Istri solehnya siapa ya? Istrinya soleh. Istrinya Pak Soleh kali ya. Ya. Kalau aku emang nggak takut jatuh cinta sih. Aku takut jatuh cinta. Cuman ada ketakutan yang lebih besar di sana. Nah, jadi itu. saya tuh menutupi, saya tuh takut jatuh cinta kayak gitu. Saya Takut nggak tahu. lebih takut ke gak punya uang gak sih seusia kita itu. Bener banget. Apalagi kebutuhan kan banyak banget. Keinginan itu bukan itu sih. Itu soal gengsi itu. Enggak loh. Kalau kita butuh uang banyak berarti kebutuhan kita yang tambah banyak atau keinginan kita yang tambah banyak nih. Kalau kebutuhan kita sama mungkin kita tidak butuh uang banyak kali ya. Sama aja yang kayak kemarin. Baik, gimana nih? Saya ada pepatah nih. Ada pepatah mengatakan realita tidak seindah dengan ekspektasi. Pepatah tersebut mempunyai makna nih. Kalau tidak semua cita-cita itu bisa tercapai. Betul. Semua keinginan itu berjalan dengan mulus. Dan mimpi-mimpi indah itu tidak bisa terwujud dengan semestinya. Wah, itu yang harus kita terima nih ya. Baik, udah jam berapa sih ini? Kayaknya udah mau penutupan kali ya. Nah, Allah itu udah menjawab ya di surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. Apakah mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak mereka itu bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi Allah sudah menjawab. Orang yang hartanya lebih banyak, doanya terkabul, dia tidak selalu itu semua sebuah kebaikan. Apalagi Allah itu tidak menganggap dunia itu lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Kenikmatan yang ada di dunia ini dikumpulin, bahkan dunia diciptakan sampai dengan hari kiamat. Itu tuh sama dengan kalian mencelupkan jari telunjukmu di lautan. Jadi kayak gini nih. Ini jari telunjukmu ya. Jari telunjuk yang ini kan. Oh, ini jadi apa ya? Jari kelingking. Oh, jari kelingking. Nah, jari telunjuk ini nih, kalau dicelupin ke laut, itu kenikmatan itu cuma setetes yang ini, air yang dari laut itu. Oh. Jadi nikmat di dunia akhirat, di akhirat nanti tuh seluas
lautan. seluas lautan itu sendiri. Nah, itu. Jadi buat kalian-kalian yang merasa semua tidak sesuai ekspektasi, semua merasa kekurangan dengan apapun itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu yang terbaik buatmu. Allah tidak memberikanmu kelebihan karena Allah tahu kamu bukan orang yang sangat kekurangan dan Allah Maha memberi. Jadi jangan terlalu berkecil hati untuk semua hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Baik, apalagi nih apa yang ingin disampaikan dengan Mbak Faza untuk penutupan kali ini nih? Mungkin sedikit ya dari saya. Tadi kan sudah dijelaskan dalam surat apa? Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Insyirah juga sudah dijelaskan ya bahwa setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, itu tuh yang bisa diambil dari kisah saya tadi ya emang relate lah sama ayat Allah tersebut. Jadi buat kalian nggak perlu khawatir kalau kalian punya keinginan, punya niat atau apa, nyemplung saja nggak apa-apa. Entah itu nanti resikonya bakal ada apa atau apa itu dihadapin. Pokoknya Jangan ragu. nggak perlu ragu. Solusinya tuh hanya nyemplung saja. Iya, Itu pasti nyemplung nanti saja. kalian bakal sampai kok ke tahap Iya benar ke tahap banget. apa sih, ke tahap yang mungkin bakal kalian tuju, yang mungkin doa kalian yang dulu yang bahkan sampai kalian lupa pun bisa sampai Iya, gitu. benar. Semangat pokoknya buat kita semua. Baik, terima kasih untuk kalian yang udah mau menonton sampai akhir. Untuk kita dari tim Om Mamat nih, bakal kembali lagi gak ya nih? Tetap ikutin terus dan jangan lupa komen untuk selanjutnya. Baik, saya Uldatil Masro sebagai host dan narasumber kita Faza Maleriski dan juga kru kita gak ketinggalan pula ya Om Mamat yang bekerja keras di belakang layar nih Selama ya. satu semester Izin ini. mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.